walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, bapak-bapak guru, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Gebyar Muharram Sedekah Laut Memotring Bumi Desa Setro Pulau ngomong apa? Kudunya Setro dibaca Setro ya maklum murah. Serta Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setro Cinar Kecamatan lulus pesantren Kabupaten Kebumen. Malam hari ini saya bersyukur, kalau saya hitung-hitung saya pulang haji tanggal 18 Juli. Sekarang tanggal 11 Agustus. Berarti sekitar 22 hari saya pulang dari Tanah Suci. Saya doakan Bapak Ibu lulus pesantren semuanya segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cangkem kurung rampung wis segera dipanggil untuk haji dan umroh. Amin. Ini ada gemilang generasi milenial panggil. Bapak Ibu yang saya muliakan, masuk tahun baru, tentunya tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Tidak penting kamu malam tahun baru dengan siapa, tapi kamu bisa hidup bersama siapa. Apa yang harus kita perbarui? Banyak. Saya doakan mudah-mudahan imannya baru, amin. Artinya tambah baik, karena jadidu imanakum, perbaharui imanmu, takwanya dengan semangat baru, amin. Semangatnya baru, amin. Istrinya nah kurang ajar suaminya, mbaknya habis sedikit nyamuk, pantesan gatel. Bapak Ibu, salah satu refleksi yang saya pengen sampaikan di tahun baru Gebyar Muharram ini adalah, coba ingat-ingat kalimat saya. Allah tidak akan bertanya 5 tambah 5 itu sama dengan berapa, karena jawabannya pasti 10. Allah tidak akan bertanya 5 tambah 5 itu berapa, tapi Allah akan bertanya 10 itu berapa ditambah berapa. Bedanya apa? Kalau 5 tambah 5 pasti 10. Tetapi dibalik, 10 itu berasal dari berapa tambah berapa. Maka jawabannya 5 tambah 5.
Asalnya dari mana 10? 1, 5 tambah 5 bisa 6 tambah 4, bisa 7 tambah 3, bisa 8 tambah 2, bisa 9 tambah 1. Artinya apa? Yang pengen saya sampaikan adalah banyak cara untuk menggapai hidayahnya Allah. Caranya banyak nih. Makanya malam hari ini saya pengen Anda yang mungkin dicap di masyarakat sebagai ahli maksiat. Waduh. Wong ya teko iki. Cakepnya melu bengok. Ya melu guyu gitu. Sing wedok biasanya jilbabe pink. Anda punya kesempatan yang sama untuk mengakhiri atau untuk finish di tempat yang sama seperti orang baik. Mungkin startnya berbeda, tetapi kita bisa finish yang sama. Toh hidup ini masih koma belum titik. Ini kan hidup masih koma. Makanya kenapa kita dikatakan orang hidup itu seperti film, Pak. Makanya di dunia itu panggung sandiwara. Makanya coba kita lihat, kalau kita sedang berantem seolah-olah kita nonton film laga. Kalau kita sedang ketawa seolah-olah film komedi. Kalau lagi bertengkar sama istrinya seolah-olah film telenovela. Begitu kamu bercermin seolah-olah film horor. Nah, kita bisa setar dari finish yang berbeda, setar dengan cara yang berbeda, tetapi tujuan finish kita kan cuma satu, husnul khotimah. Dan ini jelas, kalau kiai tidak ada kopi pasti tidak husnul khotimah. Betul. Betul, Gus. Jangan ada kopi, Gus. Saya tidak minta, hanya mengingatkan. Panitia nanti panitia kopi. Info kopi masih. Sing satset masih. Kok keting aku. Amin diketung. Halo, Gus. Duh. Ketoknya sing bengok-bengok anak buah Samsudin. Betul. Wong setrum karo keris, dono kerisnya tuku ning Shopee. Ganjot. Kopinya metu. Weh, kopinya teka. Pahit. Wahai mbak-mbak, belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Karena ingat, cantik itu syaratnya tidak harus putih, tapi harus cewek. Masa lanang cantik. Nah, hidup ini masih koma. Betapa kemudian Allah memberikan banyak kesempatan kepada kita. Maka kita sering melupakan dua nikmat. Satu, nikmat sempat. Dua, nikmat sehat. Kesempatan yang Allah berikan jangan sampai kemudian sia-sia. Caranya bagaimana? Tetap dengan memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Maka saya sering mengatakan, gunakan waktumu sebaik mungkin, karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Apa ya? Apa ya? Kenapa saya bilang 19 detik? Karena saya belum dapat yang versi 1 menitnya. Sangel, angel. Rupa-rupa codot. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hidayah dan finish yang sama dengan orang-orang baik? Dikatakan, lan tata'alam syai'an minal hayah in kunta ta'taqidu bi annaka daiman ala haq. Kamu tidak akan pernah mengambil pelajaran kehidupan
Jika kamu terus-menerus merasa paling benar, maka penyakit kita itu apa? Merasa paling benar. Ganti duit. Itulah kenapa orang Jawa selalu mengatakan apa? Ojo rumongso bisa, tapi kudu bisa rumongso. Makanya dalam bahasa Indonesia ada istilah tahu Tempe. diri goblok bulat. Kepingin tahu diri tahu bulat. Tahu diri ya, Bos. Tapi ada banyak pelajaran dari tahu bulat. Tahu bulat kecil digoreng dadakan, harganya 500-an, Mbak. Mosok nak aku gede rasane enak modal gratisan. Sarkem bebas ya. Kayaknya sih ngomong kaya nih sarkem, pas nih sarkem tinggal KTP. Bismillah. Sumpah sangit. Pasai gua. Lanta ta'alam syai'an minal hayat. Kamu tidak akan mendapat pelajaran dari kehidupan. Ingkung tak tagidu bi annaka daiman ala haq. Kalau kamu terus merasa benar. Makanya ada bahasa tahu diri. Aku pernah bikin quote di Instagram. Apa bedanya tahu tempe dengan tahu diri? Tahu tempe makanan enak untuk hidup yang sehat. Sementara tahu diri cara sehat untuk hidup yang enak. Tahu tempe is good, tahu diri is better. Banyak orang makan tahu tempe, tapi banyak yang tidak tahu diri. Kita harus tahu diri. Mana takon apa bedanya tahu karo bokong? Ya beda. Tahu dibalik jadi tetap tahu. Bokong dibalik jadi Tempe. Gus. Aduh. utaknya cepat tembus. Cerdas teman. Anak buah, Bos. Kayak Inyong takoni anak Inyong. Abang apa bedanya rok sama pesawat? Iya ya. Pesawat tambah dhuwur tambah hilang. Rok tambah dhuwur tambah Ekor. Nah, maka kalau kemudian kita pengen mendapatkan hidayah itu jalannya masing-masing. Maka kaifiyah yang ditempuh oleh kiai mensiarkan agama itu juga caranya masing-masing. Makanya coba Anda lihat. Model kiai itu kan macam-macam dengan segala metodologinya. Tapi saya mohon maaf ya, please. Jangan menganggap dukun itu sebagai kiai. Kiai itu kan jenisnya ada 5 Pak sekarang. 1 kiai tutur, 2 kiai catur, 3 kiai sembur, 4 kiai nganggur, 5 kiai ngawur. Kiai tutur, siapa itu kiai tutur? Kiai sukanya memberikan nasihat, mau itu hasanah, memberikan tausiah, memberikan pengajian tutur. Ini tugasnya kiai panggung. Walaupun ibu-ibu ini mohon maaf banyak yang seolah-olah jadi kiai panggung. Senengane nuturi bojone tok. Kering. Sampai bojone micet dituturi bae gitu. Perempuan. Hati-hati Pak dengan perempuan. Perempuan itu karakternya kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Paham lah. Saya itu selalu berhati-hati dengan perempuan. Karena hari ini terbukti. Sejarah membuktikan setiap kali ada masalah pasti awalnya dari perempuan. Betul. Maka kenapa ada bahasa Nabi asyadul jihad jihadul hawa. Jihad yang paling berat melawan hawa Nafsu. Pertanyaannya kenapa kalau ada nafsu pasti ada hawa. Kalau ada hawa pasti ada nafsu. Karena yang sering bikin nafsu dan emosi adalah hawa.
Coba Pak lihat kejadian sejarah, semuanya perempuan Pak. Nabi Adam diusir dari surga gara-gara Hawa. Kemarin Kopda Muslimin tentara ada masalah gara-gara Hawa. Ferdi Sambo ada masalah gara-gara Hawa. Rita. Kena ranana. Jangan sampai kita terprovokasi dengan itu. Maka saya bilang, tolong ya, biar nggak tahu kasus, mendingan gak usah ikut komentar. Gak usah terprovokasi dengan berita-berita luar. Pasrahkan semuanya sama polisi. Kasihan polisi hari ini. Polisi, di tempat polisi, di rumah polisi, ditangkap polisi, diperiksa sama polisi. Saya buat yudase polisi. Makanya Anda yang tidak tahu gak usah komentar. Percaya bahwa polisi masih presisi. Hari ini begitu banyak Pak berita hoax. Contoh yang sering saya sampaikan, berita tentang orang naik motor pakai sandal jepit. Iya. Itu hoax, bener gak Dan? Betul. Itu hanya himbauan supaya kalau kita naik motor nggak pakai sandal jepit tapi pakai sepatu, karena kalau terjadi insiden bahaya, lebih bahaya yang pakai sandal dibandingkan pakai sepatu. Lagian Pak polisi takut kalau yang naik perempuan ibu-ibu pakai sandal jepit, kalau ditilang jika sandalnya dinaburi cangkemnya polisi ini. Lalu wadon bilang apa? Perempuan Pak kalau naik motor rating kanan belok kiri Pak. Aduh. Kan perempuan nggak pernah salah. Paham. Undang-undangnya nomor 1 perempuan nggak pernah salah. Nomor 2 kalau salah lihat pasal 1 itu perempuan. Makanya perempuan selalu benar. Makanya saya nggak pernah mau berurusan dengan perempuan. Dan sekarang perempuan di Kebumen subhanallah banyak, kalau bikin statusnya rohani, kelakuan roh halus. Coba, kalau kita ingin mendapat hidayah, caranya bagaimana? Jangan menganggap diri kita paling benar. Makanya kiai itu punya metodologi masing-masing. Dengan cara saya, orang bilang begini Pak, Gus Miftah itu kayaknya dukun, penampilannya kayak begitu. Loh, Anda mengatakan saya dukun dari mana? Belangkon. Belangkon ini budaya. Anda mengatakan dari mana? Orang sekeren ini kamu bilang dukun. Mulus pesantren rawuan Gus Miftah, kiai ini ganteng lan ugi gagah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah. Ora nambah, ora masalah, sing penting disayang jamaah. Ya. Tambahannya kan beda. Ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi, amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni. Iya tekan ya. Codot. apa ya gede? Satu Kiai Tutul. Nomor 2 Kiai Catur. Ini beda lagi Pak. Kiai Catur tuh kiai mainannya politik. Tunggang partai merah serbanya merah. Tunggang partai hijau serbane hijau. Tunggang partai kuning serbane kuning. Nganti malaikatnya mumet ndas. Ini kiai model apa? Saya apa telu? Kiai sembur. Lah ini kiai sing rodok merdukun. Tapi saya seneng, gak masalah Mas. Toh kita juga butuh kiai yang sembur, bukan dukun dah, kiai sembur. Orang datang ke kiai minta diasma, itu boleh-boleh saja. Toh mohon maaf, tetap air yang didoakan itu pasti berbeda dengan air yang tidak didoakan. Ini ada model-model kiai seperti ini boleh. Kayak saya minum kopi, saya fatihah, saya doakan Allahumma ja'al hadal maksyifa'an likulli da'in innallaha ala kulli syai'in qadir, supaya jadi obat. Kalau bapak pengen tahu khasiat fatihah, tak kasih tahu Pak. Anda punya kopi panas, bacakan fatihah 100 kali, langsung dingin Pak. Tapi kalau pengen ketemu malaikat gampang, bacakan fatihah 100 kali tanpa bernafas. Langsung Pak Israel.
Ini nggak masalah Kiai Sembur. Banser pengen kebal kepada Kiai Sembur, pakai kalau di asma boleh. Tapi yang Kiai ya, jangan datang ke saya. Dulu ada banser datang ke tempat saya pengen jalur kebal. Pak Kiai, bos saya dibuat kebal. Gimana caranya buat nguntal gotri? Saya bilang kalau nguntal gotri so jadi kebal, bos sekalian diuntal sak pelek. Loh, kalau saya Pak, Anda mau jadi Kiai Sembur silahkan. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih kepada aliran yang realistis dan rasional. Saya tuh punya keyakinan mandi itu yang kepepet. Contoh, Nabi Musa iso gebuk segoro dari jalan. Kiai dalam keadaan kepepet. Gara-gara dikejar sama Fir'aun, ketemu lautan. Pilihannya kan cuma dua Pak. Bablas kecemplung lautan, kembali dimakan sama Fir'aun. Maka kemudian Allah memberikan solusi last minute. Makanya jangan kaget kalau Anda punya masalah, biasanya solusinya di detik-detik akhir. Betul? Sudah cah kuliah, ngerjain tugas, gak rampung-rampung, begitu malam terakhir rampung. Makanya ada istilah SKS, sistem kebut semalam. Tapi angel malah rapat tenang. Walah. Solusi itu pasti last minute. Mandiku yang kepepet. Akhirnya apa? Allah memerintahkan kepada Musa, Musa, gebuk lautan dengan tongkatmu maka akan jadi jalan. Digebuk sama Musa. Kaget. Kaget, Gus. Kaget, Gus. Kaget. Aduh. Jadi jalan. Saya mau tanya Pak, kejadian Musa gebuk sungai, gebuk lautan jadi jalan, itu terjadi sekali atau berulang kali? Sekali. Artinya apa yang ingin saya sampaikan? Yang namanya mukjizat, karomah, maunah itu tidak bisa didemonstrasikan, tidak bisa ditampak-tampakkan. Itu datangnya ketika kepepet. Orang kowe itu pakai tenaga dalam apa ke PC? Loh, yang namanya karomah itu keluar ketika kepepet. Contoh, Nabi Muhammad ada mukjizat jarinya mengeluarkan air. Itu dalam keadaan kepepet karena sahabat teman-temannya Nabi kehausan nggak ada air, maka jarinya Nabi keluar air. Orang kok saya gaya Pak burine anak galon, renyo cangkeme. Ya bisa. Saya dulu pernah Mas dibacoi orang, saya pikir saya mati. Kejadian tahun 2004, 2003. Tak pikir saya mati. Saya habis wudhu dibacoi orang. Ternyata saya nggak mati. Padahal apa? Saya nggak pernah belajar ilmu kekebalan sama sekali. Kenapa saya selamat? Karena Allah belum menghendaki saya mati. Sama halnya santri saya yang paling keren, Maung Hercules. Dia punya anak buah di Jakarta 1 juta orang. Tiap malam dulu di Tanah Abang dibacok sampai tangannya tinggal satu, yang satu mohon maaf tangan palsu, matanya tinggal satu. Karena apa? Mata yang kanan ditembak dari jarak 1 meter, nggak mati. Saya tanya, mau kamu ditembak nggak mati? Enggak, cuman matanya pecah. Tapi nggak mati. Artinya apa? Bagi saya pertolongan Allah itu nggak bisa diuji cobakan. Itu datangnya pasti dadakan kayak tahu bulat. Ya sekarang mohon maaf, buayane narik jimat. Bos. Ini Tony Boster, waktu muni dobose ketantang. Demi Allah, orang-orang yang berperilaku seperti itu nggak akan lebih kondang daripada orang-orang yang mengajarkan kebenaran. Betul? Betul. Kayak ngono kowe percaya. Kalau Allah menghendaki Mas, mandi lah kepepet. Tak kasih contoh nih Pak. Ini juara saya ceritakan. Tak kasih contoh, tapi harus degan dulu. Nggih. Aku haus. Kerambil, Gus, kerambil. Apa? Kerambil. Kok ini ngomong kiainya? Kiai ini ngatur-ngatur dia. Bismillah dulu Gus. Gosok temen cangkem ya. Hati-hati boleh reso ngaceng ya. Dong kiai ngombe bisa diajari. Tapi resiko Pak.
Saya itu kan yang berbeda dengan yang lain, karena saya punya prinsip kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Artinya apa? Kalau Anda pengen jadi barang mahal, jadilah yang sedikit. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Asik. Berarti Gus Miftah kiai Lonte. kiai jarang, kiai lonte. Kiai lonte, kiai jarang. Barang kiai menawi jarang berarti langka. Yen langka berarti antik. Yen nanti regane larang. Berarti Gus Miftah regane murah. Apa murah bae dunyang. Siapa yang ini ketua panitia nih? Di ketua panitia. Iya, iya. Saya di ketua panitia nih. Arane siapa? Ketua panitia ini siapa? Samsudin. Ini ketua panitia? Oh bukan. Potongnya aja gede-gede. Kecil kayak inyong. Anak penelitian di rumah sakit. Wong lanang dia sing wetenge gede, manuknya cilik. Oh, Pak Lurah ya? Wah, lurah mana kecil, kebri. Dipotong, bus murah dipotong mahal nih. Pak Lurah. Saya yakin Pak Lurah ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong jangan dikubur sebelum mati ya. Nah, gak ada masalah Anda menjadi kiai sembur itu gak apa-apa. Lah, saya meyakini mandi kepepetan. Saya dulu Pak Nyuwun Sewu. Saya ada tamu sekitar tahun 2012 awal-awal pondok itu jadi berdiri. Insya Allah bulan depan ulang tahun pondok 16, 17, 18. Tanggal 16-nya konser Benny Caknan sama Happy Asmara. Terus tanggal 18-nya pengajian umum. Saya akan bagi-bagi doorpress umroh 8 pada kelurahan Bulu Pesantren. Di kelurahan Bulu Pesantren. Bulu. Iya Pak Lurah. Cie. Bukan oh camat. Camatnya guyu-guyu be urun apa ora ya? Aduh. Langsung camatnya batin dia ini asu. Gak apa-apa Pak Camat ya. Kita doakan Pak Camat masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Sebenarnya kebenak ya. Nah, mudah-mudahan Pak Camat jadi sekda Kabupaten Belambangan. Aduh, teman. Dulu saya ada tamu Pak di pondok. Nunggu seminggu kata istri saya di pondok itu. Setelah ketemu saya tanya, kamu ngapain ke sini? Saya galau Gus, kenapa calon istri saya meninggal? Terus kamu ke sini mau ngapain? Saya minta doa dari Gus Miftah supaya calon istri saya kembali. Keprimen carane? Saya tanya, kamu bisa ngaji nggak? Nggak bisa. Kalau bisa ngaji, saya suruh baca surat Yusuf. Makanya Gus Miftah punya quote kan? Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidup. Mata. Kamu malah galau, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Aku Real Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah married, kok kamu masih berkelana? Ya. Rai-rai jomblo. Yang jomblo saya doakan pulang langsung menikah, amin. Janda anak 15. Lah ini seminggu Pak, nunggu di pondok. Akhirnya apa Pak? Minta doa. Lah kamu bisanya apa? Oh saya nggak bisa doa Gus. Kamu Islam? Kayaknya KTP saya Islam. Dia nggak bisa ngaji sama sekali. Akhirnya apa? Dia saya kasih doa ngawur, saya kasih doanya. Udah kamu baca ini. Tak tuliskan Latin, kamu baca. Apa doa yang saya kasih kepada dia?
Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kan dia nggak tahu, kok nggak bisa ngaji. Bacanya kapan Gus? Kapanpun kamu baca, yang penting kamu yakin. Akhirnya bener Pak. Dia nggak pernah sholat, saya ajak sholat pertama kali. Begitu selesai sholat, tangannya diangkat. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pokoknya kamu baca yang mantap. 3 bulan kemudian Pak, orang ini datang lagi ke pondok. Saya kaget, waduh jangan-jangan ngerti ya. Ternyata apa? Dia datang dengan istrinya yang dulu minggat. Datang ke tempat saya bawa oleh-oleh banyak. Dia bilang apa? Gus, matur nuwun ya. Doa yang dulu Gus minta kasih mustajab. Pacar saya balik tak rabi gara-gara doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Malu-malu Saya ajak makan, saya tanya, kamu tahu nggak itu doa apa? Emang doa apa Gus? Doa miseng. Ternyata apa Pak? Mandi. Berarti doa itu mandi, bukan atas apa yang kamu baca, tetapi yakin apa enggak. Doa kita yang selama ini kita baca banyak, tapi kenapa nggak mustajab? Karena barangkali kita kurang yakin. Makanya kalau baca doa harus yakin. Itu bro, yakin dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena doamu itu akan dikabulkan, satu ketika kamu yakin. Nomor 2, Allah akan mengabulkan doamu bukan di saat kamu mau, tapi di saat kamu siap. Banyak orang mau tapi nggak siap. Ya Allah saya mau menikah tapi nggak siap. Modalnya mau manuk toh. Allah belum kasih. Siapkan dulu, baru Allah akan kasih. Contoh Pak, ini fakta ya Pak ya. Saya dulu tahun 2015 masih gemuk kan, berat badan saya 108 kilo. Tahun 2016 saya mulai mengambil pola makan. Karena saya meyakini orang sakit itu gara-gara 4 hal. Pola makan, pola pikir, pola hidup, dan yang keempat kebanyakan pola. Nah, bener ya? Kebanyakan pola. Akhirnya apa? Saya tata kembali. Mulai tahun 2015 akhir, saya satu, menata pola makan. Bagaimana caranya? Saya puasa Daud sampai hari ini. 1 hari makan, sehari puasa. Termasuk bulan Ramadan, saya juga Daud. Alhamdulillah Pak, saya nggak makan nasi, saya kurangi gula. Kalau saya minum kopi mesti kopi pahit, saya minum manis hanya degan. Dari tahun 2016, 2017 saya mulai kurus. Berat badan saya dari 108 kilo turun dari 70 kilo. 2018 Allah bikin saya viral. Artinya apa? Coba bayangkan nggak? Kalau seandainya pas saya viral, saya masih gemuk, kan aku malu di foto. Selebang. Cara Allah, saya dibagusi dulu akhlaknya, keikhlasan saya ngaji di klub malam ditambahi, body saya diperbaiki, begitu semuanya baik, baru kemudian Allah angkat derajatnya. Artinya apa? Di saat saya siap, bukan di saat saya mau. Makanya hari ini kamu evaluasi nak. Kalau kamu berdoa sama Allah, kenapa belum dikabulkan? Mungkin kamu nggak siap, walaupun kamu mau. Karena faktanya banyak orang mau tapi tidak siap. Saya kasih contoh, gelas. Kalau gelasnya ini bersih, siap, maka begitu ada degan, kopi, air putih bisa masuk Pak. Kenapa? Karena gelasnya bersih. Tapi walaupun di sekelilingnya ada degan, kopi, air putih, gelas yang kotor, gelas yang nggak akan dimasuki. Kenapa? Karena nggak siap. Kalau dipaksakan dimasuki kopi, nggak akan yang mau minum. Kenapa? Karena gelasnya kotor. Sama Pak. Kita mungkin selama ini doa kita belum dikabulkan karena kita masih terlalu kotor. Bukan kotor fisiknya, tapi hatinya. Maka orang yang diangkat derajatnya oleh Allah itu siapa? Orang-orang yang tidak pernah punya kebencian di dalam hatinya. Maka bojoku lagi gumun, Mbak, Abah itu kalau dibully, dicaci, dimaki, kenapa nggak pernah sakit hati? Anda tahu, setiap malam 4 hal yang saya doakan. Lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Ini mau saya sampaikan. Pamer. Opot. Apa mas? Ketinggalan, ditanggung manis.
pengajian amplopnya tipis kelangan cincin. Oh Pak sampai Pak Samad. Nggak mungkin. Samadnya Kismin. Apa? Jamet. Saya tuh sering dikritik Gus Miftah tuh kalau berpenampilan barang-barang mahal. Loh, beda Mas. Inyong kalau ngaji di Jakarta kancane artis. Saya punya prinsip begini Pak. Tapi nggak perlu dicontoh ya. Kalau gara-gara atribut yang kamu gunakan orang menggunakan dakwah dan Islammu, maka menggunakan atribut yang pantas hukumnya wajib. Saya kalau ngaji di Jakarta Mas, teman-teman artis itu, kalau saya tidak bisa mengimbangi mereka Pak, mereka nggak akan pernah mendengarkan saya. Makanya daripada dakwah saya tidak didengarkan, saya harus coba berpenampilan parlemen. Coba jamaah saya, Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Lesti Kejora, Nagita Slavina, Aurel, yang terbaru idolanya orang Kebumen, Lucinta Luna. Wahyu Pak, tapi begitu meluk ada busine. Dia apa ya itu? Kok ganjil ya? Makanya saya bilang, kalau laki-laki mati almarhum, perempuan mati almarhumah, Lucinta Luna mati aluminium. 4 hal yang setiap malam saya doakan. Alhamdulillah saya diciptakan oleh Allah Pak, hati saya nggak pernah sakit hati. Maka saya mau dibully, dibenci, dicaci, no way, nggak ada masalah. 4 hal. Kalau Anda bisa melakukan ini, Anda luar biasa. Yang pertama, setiap mau tidur tangan saya angkat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku hari ini. Biasa orang berdoa untuk dirinya sendiri. Yang kedua, saya berdoa, ya Allah ampuni dosa bapak ibuku. Biasa. Yang ketiga, saya berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosa semua orang yang mencintaiku. Biasa. Yang keempat, saya berdoa, ya Allah ya Rabb ampuni dosa semua orang yang membenciku. Setiap malam Al-Fatihah. Saya berpikir begini, kalau Anda mencintai saya mencintai Anda. Saya mendoakan Anda mendoakan saya, biasa sama-sama senang. Tapi yang luar biasa adalah ketika kita mendoakan orang yang membenci kita. Itu baru luar biasa. Kita nraktir kepada orang yang suka nraktir kita biasa Pak. Tapi yang luar biasa adalah nraktir kepada orang yang tidak pernah nraktir kita. Anda memberi kepada orang yang suka memberi Anda, itu biasa Pak. Yang luar biasa itu siapa? Anda memberi kepada orang yang tidak pernah memberi Anda. Makanya nyuwun sewu, coba kita evaluasi. Apakah Anda termasuk orang yang mau atau orang yang siap? Kalau sini jelas termasuk orang yang apa? Orang yang mesum. Ya, biar semangat. Kita mulai dengan sholawatan yuk. Yuk. Mana musiknya? Keren. Padahal harus bayaran. Ayo minta lagu apa? Satu. Ya. Wow. Coba tinggi. Kok sanggon kok coba tinggi ya? Coba tinggi ngombe dawet. Ratau dikir endase mumet. Semarang kaline budak sing disayang matane. Tuku bawang kleru mrico wis kebacut sayang mung dianggep kanca. Nyekel kopling kleru rating ra iso nyanding mergo kalah glowing. Sakit ya? Jomblo-jomblo kan sakit. Aduh. Lurai kene ndi lurai kene? Kok lurai yo ora ana, langka. Lurai kene ndi? Minggat. Ini dia akan dijawab. Orang dibayar lurai minggat terus pengajian bubar. Kalau ibu beda ini. Buah belimbing buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, wajahnya glowing, tukain meletek. Ya, lampunya semuanya dihidupkan.
Kita nyanyi Joko Tingkir bagi selawat. Semuanya lampu dihidupkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Flashnya dihidupkan, lampunya dimatikan. Kalau nggak bisa dimatikan, lurahnya dimatikan ya. Yang bawa HP diangkat. Aku pengen mau bungkus pesantren. Semuanya bersinar. Lampunya bisa dimatikan nggak Pak? Yo, paten di sini. Nah. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya HP diangkat. Tolong panitia lampunya dimatikan. Saya pengen berselawat. Orang bisa mati. Si gua HP mau loro ya. Mau sampai bang. Bangka. HP-nya diangkat. HP-nya diangkat. Yang nggak punya HP tangkapnya merenges ya. Loh, terus maturin mani. Nah. Semuanya diangkat. Biar sadu. Shallu ala Nabi Muhammad. Mau tinggal, pakai selawat. Sana mana Pak? Sana. Nunggu. Sana dia. Barat. Pinggir inyong kidul sana ya. Itulah. Nanti HP-nya digerakkan ke ngalor dulu ya sana. Semuanya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Musiknya menyesuaikan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sedherek kita sedaya jalan estrianen lan tuwa. Mumpung urip padha ilinga, boleh sangu-sangu, boleh sangu-sangu. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ini ngono yen bakal ketimbalan, timbalane ora kena wadilan.
maksudnya ya. Dibenar ke lah.